Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab gerak melingkar dan gaya part 2. Oke, untuk pembahasan soalnya langsung ke pembahasan berikut. Oke, ini soal tentang gaya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua benda, ya kan? Nih ada MA, masanya yang satu lagi MB. Nah, di sini ada keterangan katanya massa yang balok A itu 4 kg, oke? Jadi yang balok A ini 4 kg, kita tulis dulu aja. Kemudian yang balok B nya itu 6 kg. Nah, seperti itu. Nah, ini saling terhubung melalui seutas tali ya, yang ringan dan tidak elastik. Oke. Jadi kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Oh, berarti nggak ada gaya gesek di sini. Ya, licin. Dan pada balok A bekerja gaya FA ini sebesar 12 Newton ya. Jadi yang FA ini 12 Newton, kemudian yang FB ini 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah, nah ini bisa kita cari tegangan tali, kita bisa hitung dulu untuk tiap balok ya. Jadi kita perhatikan balok A dulu nih, balok A. Nah, untuk pada balok A ya, kalau kita gambar ini kan tali, si tegangannya pasti akan ke arah yang kanan ya, gitu. Dan di sini juga ada gaya ke arah kanan, yaitu gaya FA. Oke. Nah, sehingga apa? Karena benda ini bergerak dengan percepatan ya, dengan suatu percepatan, maka kita gunakan hukum Newton 2 seperti biasa, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Nah, kemudian ada gaya apa aja? Karena arah geraknya ke kanan, ini ada T sama FA ya. Nah, kita tambahkan karena satu arah sama dengan massa dikali percepatan. Nah, sekarang masukin nih, FA nya berapa tadi? FA nya 12 Newton. Oke, massa yang balok A 4 kilo dikalikan dengan A ya. Percepatannya kita nggak tahu. Oke, kita dapatkan di sini persamaan tegangannya berarti T sama dengan 4A dikurangi 12, pindah ya 12-nya ke kanan. Oke, itu yang balok A. Nah, sekarang kita tinjau yang balok B ya. Nah, kalau balok B berarti kita gambarkan seperti ini, ada gaya yang mendorong ke kanan sebesar FB. Nah, kemudian tegangan talinya kemana? Ini kan tali di sini. Nah, tegangan talinya pasti akan menghambat benda B ini bergerak ke kanan kan, sehingga kalau menghambat arahnya berlawanan seperti itu ya. Sehingga hukum Newton 2 nya seperti apa? Oh, berarti gayanya itu adalah FB ya, yang ke kanan dikurangin sama T, karena T nya itu berlawanan ya, makanya negatif. Nah, sekarang masukin massanya 6 kilo dikalikan dengan A. Masukin nih FB nya berapa? Gaya pada balok B itu 24 ya, dikurangin T sama dengan 6A. Nah, T nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Nah, 24, 6A nya pindah ke kiri jadi negatif. Nah, seperti itu kan, sehingga kita dapatkan persamaan tegangan 1 dan tegangan 2 gitu kan. Ya udah, karena tegangan talinya pasti sama kan, sama-sama tali ya, talinya cuma satu kan. Ya udah, berarti T nya kan sama dengan T yang ini sama dengan T yang kedua gitu kan, sehingga 4A minus 12 akan sama dengan 24 minus 6A. Nah, kita cari dulu aja percepatannya ya. Minus 6A nya pindah ke kiri jadi positif, nah 12 nya pindah ke kanan jadi positif juga ya. Nah, seperti itu, sehingga 10A sama dengan ini 36 ya. Nah, sehingga A nya itu adalah 3,6. Oke. Nah, kita dapatkan percepatannya 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan ya udah tinggal kita masukin ini ke salah satu persamaan. Mau persamaan 1 boleh, mau persamaan 2 boleh kan. Persamaan 1 aja ya. T sama dengan 4A minus 12. Berarti 4 dikali 3,6 dikurangi 12. 4 dikali 3,6 berapa ya? Berarti 14 dikurangi 12. Jadi dapatlah 2,4 Newton. Oh, tegangan talinya 2,4. Jadi jawabannya yang C. Ya, sip. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini sebuah balok dengan berat W Newton. Nah, ini nggak ada gambarnya, kita harus gambarin dulu. Jadi ceritanya ini ada balok ya. Nah, balok beratnya itu adalah W, terletak pada sebuah bidang datar. Nah, jadi bidangnya datar berarti horizontal seperti itu. Pada saat T0 ya, berarti pada saat awal gitu ya, T0 itu awalnya baloknya diem. Oh, berarti kecepatannya 0, ini diem ya. Nah, kemudian dari detik 0 sampai detik 5, nah baloknya didorong dengan gaya konstan ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini dalam waktu 5 sekon ya. Nah, balok didorong ya kan, baloknya didorong dengan kecepatan yang konstan sampai seperti itu. Nah, kemudian oke, gayanya sejajar dengan bidang datar, jadi lurus ya, nggak ada sudut. Oke. Nah, kemudian balok didorong dengan gaya konstan F sejajar bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T sama dengan 10 sekon. Oh, berarti setelah 10 detik ya, berarti ini ada 5 detik lagi.
total 10 sekon, dia baru di sini berhenti ya. Ini berhenti gitu. Jadi ceritanya gimana sih? Oh, berarti artinya balok ini didorong cuma 5 detik ya. Nah, jadi 5 detik ini didorong, kakak tulisin ya, didorong. Nah, pada detik ke-5 sampai ke-10 di sini dia nggak diapa-apain ya, dilepas gitu. Oke, tapi dia belum berhenti dan baru berhenti setelah 5 detik kemudian. Nah, sekarang jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2. Oh, berarti ada gaya gesek ya. Ada mu kinetisnya 0,2. Oh, berarti lantainya kasar gitu kan ya. Maka hubungannya antara gaya dengan W-nya berapa gitu. Nah, ini kita harus jabarkan per kasus. Jadi kasus yang pertama itu dari detik ke-0 sampai detik ke-5 ya. Nah, 5 detik pertama ini didorong. Ya, tuliskannya seperti ini dari detik 0 sampai 5 ya, sekon. Karena bendanya bergerak dengan percepatan yang konstan ya. Karena dia kan ya kecepatannya kan gayanya konstan nih. Pasti percepatannya juga konstan ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ada gaya apa aja? Lihat yang searah gerak yang ke kanan, kita pakai warna biru deh ya. Ini ada F ke kanan dikurangin dengan, ingat karena lantainya kasar maka ada gaya gesek ya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Oke, sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, sehingga F min gaya gesek dibagi dengan M sama dengan si A. Oke, kita dapatkan persamaan A nya seperti ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah 5 detik kemudian ini ketika si baloknya udah nggak didorong ya gitu. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ada gaya apa aja berarti di sini? Karena dia udah nggak didorong, maka cuma ada gaya gesek yang arahnya berlawanan gitu kan. Nah, arahnya tapi ke kiri, berarti negatif ya. Ini FG ya, karena berlawanan dengan arah gerak, jadi negatif kali M kali A. Berarti FG dibagi M sama dengan A. Nah, ini kenapa A nya negatif? Nggak apa-apa. Artinya kalau negatif artinya diperlambat gitu ya. Ini kan makin lambat sampai dia berhenti. Nah, kemudian kita udah dapatkan dua persamaan A di sini. Nah, ya udah tinggal kita gabungkan aja. A1 kan sama dengan A2 nih. Karena kan ini 5 detik ya. Pasti percepatannya sama gitu loh. Ya udah. Karena A1 sama dengan A2 ya kan. Berarti F min FG per M itu akan sama dengan FG per M. Minusnya nggak usah dibawa ya, karena minus itu hanya menunjukkan bahwasannya arahnya itu berlawanan ya. Artinya ini diperlambat gitu, bukan dipercepat ya. Nah, kita coret M-nya gitu kan ya. Sehingga F sama dengan ini minus FG-nya pindah ke kanan jadi 2FG. Nah, sekarang gimana? Jabarin rumus gaya gesek kan mu K dikali dengan gaya normal ya. Sehingga F sama dengan 2 dikali gaya koefisien geseknya 0,2 ya kan, masukin aja. Nah, gaya normalnya ingat kalau bendanya lurus kayak gini, gaya normalnya itu pasti akan sama dengan si gaya berat ya. Jadi N sama dengan W. Ya udah kita ganti aja dengan W gitu kan. Sehingga kesimpulannya apa nih? Oh, berarti F sama dengan 2 dikali 0,2 itu 0,4 W. Nah, di sini kan belum ada tuh di opsi, kita kaliin aja 5 ya. Jadi 5F sama dengan 2W. Ada nggak 5F sama 2? Oke, jadi jawabannya yang B ya, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini sebuah peti. Nah, ini petinya di sini ya, kotak ini peti. Kemudian dia masanya 50 kg, ditarik ya dari A ke B dengan gaya F. Nah, jadi gaya F-nya itu nggak ke bawah tapi dia searah datar ini ya. Makanya nanti ada sudutnya gitu loh, ya. Nah, kemudian apa? Benda turun dengan percepatan, ada A-nya di sini. Kita tulis aja A-nya 4,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian tadi masanya berapa tuh? 50 kilo ya. Nah, bila tangan A sama dengan 3/4, tangan A itu artinya apa sih? Ini kan ya, sudut nih. Kalau kita gambar segitiga ya kan, tangan itu apa sih? Ini depan per samping ya. Jadi depannya 3, sampingnya 4. Nah, kalau kita hafal triple Pythagoras gitu kan, ya udah kita tahu miringnya 5 kan, 3, 4, 5. Oke ya. Nah, sekarang mu K-nya berapa? Mu K koefisien gesek adalah 0,5. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah si gaya F-nya ya. Nah, ini harus kita jabarkan secara hati-hati ya. Yang pertama, ini banyak sekali gaya yang tersebar di sini. Jadi kalau kita tulis lagi, nih gambarnya kurang ini ya, kakak akan gambar lagi di sini. Nah, jadi ada gaya apa aja sih gitu ya. Yang jelas kalau misalkan benda miring seperti ini ya, searah sini pasti ada yang namanya W sin theta ya. Ada yang namanya W sin theta. Nah, sekarang gaya ini kan masih lurus ke sini F nih. Kalau kita F ini lurus mau kita belokin ke bawah, maka harus dikalikan dengan cos ini ya. Cos si daripada si sudutnya, oke? Jadi yang searah sini itu adalah cosnya. Jadi ini kalau kakak tulis adalah F cos theta ya. Kemudian kalau misalkan kita ambilnya itu ke atas, ini masuknya adalah F sin theta ya. Karena sudutnya kan di sini nih. Sudutnya di sini ya. Jadi yang ke atas ini adalah F sin theta,
yang kesini adalah F cos theta. Nah, sehingga kita dapatkan apa di sini? Nah, sehingga kita dapatkan gaya yang kedua selain daripada W sin theta yang searah bawah ini ada yang namanya F cos theta ya. Kita tulis F cos theta ya. Udah nggak ada lagi kan? Nah, tapi ada gaya yang berlawanannya. Ingat, karena ada koefisien gesek, pasti ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan. Nah, kesini kan, ini kita sebut sebagai gaya gesek. Nah, sehingga kita bisa dapatkan hukum Newton 2 persamanya gimana? Oh, sigma F sama dengan M kali A. Kenapakah hukum Newton 2? Karena ada percepatan di sini ya. Nah, masukin ada gaya apa aja? Yang ke bawah ada dua gaya. Ada F cos theta ya kan, ditambah dengan yang ke bawah searah juga ada W sin theta. Ada gaya gesek yang berlawanan, berarti negatif. Gaya gesek sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, F-nya kita cari. Nah, cos theta berapa sih? Ya, gampang aja, kita ambil dari segitiga yang ini ya. Nah, kita pakai warna merah. Ingat kalau cos itu rumusnya samping per miring ya. Jadi sampingnya itu 4, miringnya itu 5. Oh, berarti 4/5. Kalau sin theta Kak? Kalau sin theta depan per miring, depannya 3, miringnya 5 gitu ya. Oke, sehingga kita masukin aja kan, berarti cosnya berapa? Cosnya 4/5. Oke. Masukin sini 4/5. W itu apa? W itu gaya berat ya, massa dikali gravitasi. Massanya 50 kan? Berarti 50 dikali gravitasinya, percepatannya 10. Dikalikan dengan sin theta tadi berapa? 3/5 ya, yang ini ya. Nah, gaya gesek apa? Gaya gesek itu koefisien gesek ya. Berapa? 0,5 dikali dengan gaya normal ya. Sama dengan massanya berapa? 50 dikalikan dengan percepatannya 4,2. Tapi apa, kita belum tahu nilai gaya normalnya ya. Nah, kita harus cari dulu gaya normalnya. Berarti kita ambil searah sumbu Y ya. Ingat, gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan benda. Nah, kakak akan pakai warna yang lain supaya ini beda. Kita pakai warna biru ya. Nah, jadi kan gaya normal tuh kesini nih arahnya ya. Nah, yang kesini, ingat kan kayak gaya berat ke bawah. Yang ke kanan ini adalah W sin theta nih. Ini W sin theta. Berarti yang searah sini adalah W cos theta ya. Jadi ada yang pertama searah sumbu Y ini ada W cos theta, dan yang kesini ingat tadi ada apa nih? Yang atas ada F sin theta ya, karena di sini ada gaya. Oke, gaya yang ke bawah cos, yang ke atas ini sin. F sin theta. Artinya apa? Artinya ada 3 gaya searah sumbu Y. Nah, karena searah sumbu Y ini bendanya nggak bergerak ya kan, ke atas ke bawah kan nggak gerak, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, gayanya ada apa aja? Yang ke atas ada N nih, terus ada F sin theta ditambah ya, karena searah, sama dengan W cos theta ya. Atau minus dulu gitu ya, kita tulisin satu-satu deh ya, pelan-pelan aja. Ya, tulisannya minus sin theta ya, minus W cos theta ya, karena arahnya berlawanan ke bawah kan ya, ini ke atas, sama dengan 0. Nah, kita pindahin, oh berarti N sama dengan yang W cos theta dulu pindah jadi positif gitu kan ya. F sin thetanya negatif dikurangi F sin theta. Oh, inilah gaya normalnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa substitusikan ini ke persamaan yang atas. Tapi sebelum itu kita hitung dulu, kita rapihin dulu yang atas ya. Ini F dikali 4/5 ditambah ini 50 dibagi 5 dapat 10, 10 dikali 10 100, 100 dikali 3 300. Nah, ini kurangi 0,5. N-nya itu apa? N-nya itu adalah W cos theta dikurangi F sin theta. Sama dengan 50 dikali 4,2 berapa? 210 ya. Oke, sama kayak 42 dikali 5 kan. Nah, sekarang kita rapiin lagi. F dikali 4/5 ditambah 300 dikurangi 0,5. W itu kan gaya berat ya, massa dikali gravitasi. Massanya 50, gravitasi 10, berarti 500. Cos tetanya 4/5 ya kan. Nah, dikurangi F yang kita cari. Sin tetanya berapa? Sin tetanya 3/5 ya. Oke, sama dengan 210. Nah, kita rapihin lagi. F dikali 4/5 ditambah 300 dikurangi, ini setengah dikali 500 ya, atau kita rapihin dulu deh 0,5. Ini berapa? 500 dibagi 5 100, 100 kali 4 400 dikurangi F 3/5 ya, sama dengan 210. Nah, ini 0,5 nya kakak mau tulisin 1/2 aja ya, supaya bilangannya pecahan dan nanti enak buat ngitungnya gitu kan. Nah, kita jadiin setengah aja. Oke, kita rapiin lagi. F dikali 4/5 ditambah dengan 300. Nah, ini kaliin setengah dikali 400 200. Kemudian ini min setengah dikali min ini nih ya, jadi plus ya, ingat min tuh, min kali min plus. Jadi berapa? F 3-nya nggak apa-apa, 2-nya dikaliin yang bawah tuh, 2 kali 5, nah 10 ya, sama dengan 210.
sehingga apa? Sehingga yang F ini kita gabungin. Ini kita jadiin bawahnya 10 juga ya, supaya gampang hitungnya. Berarti ini kalau kita jadiin 10 kali 2 ya, jadi ini 5 kali 2 10, 4 kali 2 8 ya. Jadi 4/5 kita rubah ke 8/10. Sehingga kita tambahkan nih, ini 8/10 ditambah 3/10, berarti F 11/10 ya. Nah ini berapa nih? Ini kalau ditambah ini, dikurang ini 100 pindah ruas ke kanan, di 210 dikurangi 100, dapatlah 110 ya. Sehingga F-nya apa? 110 dibagi 11 itu dapatlah 10 ya, dikalikan dengan 10 ini kali silang. Jadi dapatlah 100 Newton ya. Perhitungan basic gitu kan. Oke, jadi ada nggak nih gayanya 100? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini sebuah batu dengan massa M, ini batunya nih yang ungu ini batu ya, diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L. Jadi panjangnya ini L. Kemudian apa? Dan kemudian diputar dengan laju sudut omega ya. Ada kecepatan sudutnya omega hingga lintasan batu berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini gerak melingkar kan pada bidang horizontal dan tali membentuk sudut theta terhadap vertikal. Lihat gambar. Nah, laju sudut batu adalah kita pengen tahu persamaan dari si kecepatan sudutnya gitu kan. Nah, artinya ini kita harus jabarkan masing-masing gaya. Yang pertama, ini kan pasti ada yang namanya tegangan tali ya. Tegangan tali kan pasti ke sini nih. Kita pakai warna merah supaya kelihatan ya. Jadi kita uraikan satu-satu nih, ada tegangan tali ke sini kan. Nah, karena di sini ada theta. Nah, kalau kita ambil ini kan jari-jari nih. Ini kan sama aja kan. Theta di sini saling berhadapan. Sorry sama yang di sini ya. Nah, sama yang di sini kan sudutnya sama aja nih ya. Sudut theta sama dengan theta yang di sini kan, bukan yang bawah. Sorry, ini kita hapus. Sehingga kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan ini kan T-nya ke sini nih. Nah, ingat kalau kita pindahin T-nya ke sini, yang nempel dengan sudut pakai apa? Pakai cos ya. Jadi T cos theta. Kalau yang ke sini yang nggak nempel dengan sudut, berarti adalah T sin theta ya. Ingat ini rumus vektor ya. Jadi kalau kita belokin yang nempel dengan sudut kita pakai cos. Kalau nggak nempel dengan sudut pakai sin. Nah, kemudian ada gaya apa aja? Yang ke bawah jelas ada gaya berat. Nah, yang ke sini adalah gaya namanya sentripetal ya, karena ini geraknya melingkar. Oke. Nah, sekarang kita masukin gaya tiap sumbu ya. Nah, sekarang sigma Fx dulu. Jadi yang searah sumbu X nih, itu ada apa aja sih? Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya kan nggak bergerak ke kanan ke kiri ya. Jadi dia hanya bergerak sesuai arah melingkarnya gitu. Nah, gayanya ada apa aja? Ada T sin theta sama dengan gaya sentripetal ya. Karena berlawanan berarti kita negatif ya. Kita kurangin sama dengan 0 berarti gaya sentripetal sama dengan T sin theta. Kita pindah ruas ya. Oke, yang searah sumbu X sudah selesai. Nah, sekarang yang searah sumbu Y ya. Ada gaya apa aja? Yang ke bawah ada gaya berat dikurangi yang ke atas ada T cos theta gitu kan, sama dengan 0. Nah, biasa kita pindahkan luas lagi jadi W sama dengan T cos theta ya. Oke, nah sekarang kita dapatkan nilai tegangannya apa sih? Kalau kita pindah luas berarti tegangan sama dengan Fs dibagi dengan sin theta ya. Yang ini apa? T sama dengan W dibagi cos theta. Nah, kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena tegangan talinya pasti sama dong ya kan. Ini kan tegangan tali. Ya udah T1 sama dengan T2 berarti Fs per sin theta akan sama dengan W dibagi dengan cos theta gitu kan ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa? Nih Fs ya. Kakak jabarin dulu gaya sentripetal itu. Rumusnya adalah massa dikali percepatan sentripetal, atau percepatan sentripetalnya bisa kita rubah sebagai V kuadrat per jari-jari, atau bisa juga sebagai omega kuadrat dikali jari-jari ya. Kalau pakai kecepatan linear itu V kuadrat per R. Kalau pakai kecepatan sudut omega kuadrat dikali R. Nah, kita pakai yang omega karena kita pengen cari si omega ya. Yuk jabarin yuk. Jadi M dikali omega kuadrat dikali R dibagi dengan sin theta sama dengan, kalau gaya berat ingat massa dikali percepatan gravitasi dibagi dengan cos theta. Sehingga kita dapatkan apa? Kita bisa coret nih M-nya gitu kan ya. Nah, sekarang kita tahu nggak nih persamaan jari-jarinya itu? Nah, jari-jarinya bisa kita cari menggunakan segitiga ini. Ini segitiganya kan kayak gini nih, ini sudut ya. Jari-jari kan di sini nih ya. Ini jari-jari yang bawah tuh ya, jari-jari lingkarannya. Nah, kemudian di sini ada L ya. Nah, kita bisa hubungkan dengan L. Ini apa nih? R itu depannya. Ini depan, ini samping. Berarti demi rumus apa sih? Rumus sin ya. Oh, berarti sin theta sama dengan
depannya R, miringnya L. Berarti R itu sama dengan apa? Oh, jari-jari sama dengan kali silang. L dikali dengan sin theta. Oh, inilah L, jari-jarinya gitu kan. Kita langsung ganti aja R-nya jadi L dikalikan dengan sin theta dibagi dengan sin theta sama dengan G dibagi dengan cos theta, sehingga kita bisa coret sin theta-nya. Nah, kemudian apa? Kita langsung masukin aja omega kuadrat sama dengan G dibagi L-nya pindah ruas ke bawah ya. L dikali dengan cos theta. Oh, kalau omeganya tinggal kita akarin. Akar gravitasi dibagi dengan L cos theta. Nah, ada nggak? Nah, ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang mana nih? Yang C ya. Kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus merubah bentuk sampai ada di opsi ya. Karena di opsinya ini semuanya ada L, ya ini makanya yang jari-jari ini tadi kita harus rubah menjadi L gitu ya, pertanyaannya gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini adalah sebuah kotak diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang mulai bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Massa kotak, ini massa kotaknya itu 40 kilo, kita tuliskan. Oke, seperti itu. Jika koefisien gesekan statik dan kinetik antara bak terbuka dan kotak berturut-turut adalah 0,8 dan 0,5, jadi mu K-nya, kinetisnya 0,5, mu statisnya, gesek pas diemnya itu 0,8 ya. Maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah sebesar. Nah, sekarang kita harus cari dulu apakah gaya gerak ini searah percepatan itu akan lebih besar daripada gaya geseknya gitu kan ya. Apakah lebih besar daripada gaya geseknya? Nah, kita cari dulu menggunakan F dulu ya. F geraknya nih sama dengan M dikalikan dengan A. Berarti masanya berapa tuh? Massa baloknya 40 dikalikan percepatan mobilnya tadi 6 ya. Jadi gaya pada balok yang bekerja itu sekitar 240 Newton. Ini gaya geraknya nih ya. Nah, sekarang gaya geseknya kita pakai yang statis dulu ya. Karena statis itu menunjukkan apakah benda tersebut dapat bergerak ya. Kalau gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya geraknya, maka bendanya nggak akan bergerak ya. Jadi kita akan uji dulu ketika bendanya diam. Gaya gesek statis ya. Ingat rumusnya mu dikalikan dengan N ya, gaya normal. Gaya gesek statis, itunya gaya gesek statis 0,8 dikali gaya normal. Ingat kalau bendanya lurus kayak gini, udah N sama dengan W gitu ya. Jadi N nya kita ganti dengan W. W itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya 40 dikali dengan gravitasi percepatannya 10. Sehingga 0,8 dikali 400 dapatlah 320 ya. Oh, ternyata apa kesimpulannya? Kesimpulannya gaya geraknya itu lebih kecil daripada gaya gesek statis, makanya nggak akan bergerak kan. Nah, pertanyaannya gaya gesek yang diberikan kepada lantainya berapa ya? Karena benda ini udah jelas gak bergerak, ini kan dia mau gerak nih, geraknya taruhlah 240. Karena benda ini udah pasti diam, berarti gaya geseknya sama kan besarnya, yang menghambat 240 Newton juga ya. Jadi nggak nyampe kita pakai 320 semuanya gitu. Kita cuma pakai gaya geseknya sebesar 240 juga dia udah diam ya. Logikanya kan gitu kan. Jadi minimal gaya gesek yang diberikan adalah 240, sehingga nanti sigma F-nya akan sama dengan 0 karena ini dikurangi ini sama dengan 0. Itu udah diem ya. Jadi kalau gaya geraknya kurang dari gaya gesek, pasti bendanya diam. Nah, kenapa Kak nggak diambil yang 320? Karena nggak perlu 320. Minimalnya aja 20 ya. Kita samakan aja ini dengan ini, itu bendanya udah pasti diem. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut. Nah, sebuah pompa air dengan luas penampang pipa sebesar 75 cm persegi. Ini luas penampang pipanya yang ini ya, pipa yang bawah ini. Nah, A-nya kita tulis aja di sini, A-nya 75 cm persegi ya, atau kalau kita rubah ke meter persegi tinggal dikali 10 pangkat minus 4 ya, meter persegi ya. Karena dibagi 10.000 kan. Ya, karena persegi dikali 2 gitu. Oke, kemudian di sini ingin memompa air dari kedalaman 8 meter. Di sini ada tinggiannya 8 meter ya. Kemudian apa? Ambillah kecepatan gravitasi, ini percepatan gravitasi ya maksudnya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jika pada memompa timbul gaya gesekan pada penghisap, jadi di sini ada gaya ya, ada gaya gesek sebesar 20 Newton ya. Sedangkan gesek-gesekan lainnya diabaikan, maka gaya minimum yang diperlukan untuk memompa sebesar, nah ini berapa? Jadi kalau kita masukkan konsep pesawat sederhana gitu ya, nah ini tinggal kita kaliin aja kan gaya yang di sini ya, atau torsi juga sama dikali dengan lengannya, kemudian gaya yang di kanan dikalikan dengan lengannya gitu kan. Nah, jadi yang di sini kita belum tahu itu F-nya itu ada berapa aja ya. F di sini kita sebut F1, ini kita sebut dengan L1.
ini L2, ini kita sebut dengan F2. Sehingga persamaannya sebetulnya ya kayak gini doang, F1 dikali L1 itu akan sama dengan F2 dikali L2 kan, setimbangnya kan seperti itu. Nah L1 nya kita udah punya 0,2, kemudian L2 nya udah punya juga 1. Nah F2 nya kita cari. Nah pertanyaannya F1 nya berapa? Di sini kita udah punya gaya gesek 20, tapi di sini bukan cuman gaya gesek doang, tapi karena di sini ada benda, pasti ada yang namanya gaya ya yang diakibatkan oleh fluida ini cair. Nah, gimana cara mencari gaya di sini? Gitu kan? Kita bisa gunakan konsep fluida ya. Karena gini, tekanan itu setara dengan F dibagi dengan A gitu ya. Ingat nih, hukum dasar tekanan, gaya dibagi dengan luas. Berarti gaya kita kali silang, P dikalikan dengan A, bener gak? Oh, berarti kita bisa cari ini gayanya gaya apa yang disebabkan oleh fluida. Nah, pasti ada tekanan apa? Tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis itu apa sih? Rho dikali G dikali H dikalikan dengan A. Rho-nya berapa nih? Massa jenis ini air kan ya? Nah, kalau air itu kita harus tahu Rho-nya 1000 ya, kilogram per meter kubik. Kemudian gravitasi 10, tingginya 8, luasnya itu 75 kali 10 pangkat minus 4. Tinggal kita coret-coret nih ya, mana yang kita coret? Ini 10 pangkat min 4, kita coret dengan 1, 2, 3, 4, habis semua ya, habis. Sehingga tinggal tersisa apa? Ini tinggal tersisa 8 dikali 75. Berapa tuh? 75 dikali dengan 8. Berarti 600 Newton. Ya udah, kita udah dapatkan nih gaya dari yang diakibatkan oleh si fluida tadi. Tinggal kita masukin sini aja. Berarti gaya di F1 ada gaya fluida ya. 600 ditambah dengan gaya gesek yang tadi nih. Totalnya kan ini sigma, makanya kakak pakai sigma aja ya gitu. Dikali dengan 0,2 sama dengan F2 dikali 1. Jadi ini berapa? 620 dikali 0,2 sama dengan F2 dikali 1. Ini kedua ruas kita kalikan, ini kita coret dulu aja nih, coret-coret. Jadi sama dengan 62 dikali dengan 2 sama dengan F2. Sehingga 62 dikali 2 dapatlah 124 Newton sama dengan F2. Oh, berarti gaya yang minimal yang diberikan supaya pompa ini bisa menimbulkan gaya ya, bisa bekerja, itu adalah sebesar 124 Newton. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal selanjutnya di sini sebuah bola bermassa 0,2 kg diikat ya dengan tali sepanjang 0,5 meter, kemudian diputar sehingga melakukan gerak melingkar beraturan dalam bidang vertikal. Jadi ya mungkin ini tali gitu kan, ini talinya nih. Sini bola gitu kan ya. Nah, bola ini dia punya massa kan 0,2 dan talinya ini panjangnya 0,5 meter ya. Jadi kemudian dia melakukan gerak melingkar beraturan dalam bidang vertikal gitu ya. Nah, berarti nanti ada gaya apa aja nih? Di sini ada yang namanya gaya berat. Nah, kemudian yang ke atas ini adalah tegangan tali gitu kan. Nah, sehingga apa? Sigma F-nya itu akan sama dengan si gaya sentripetal gitu kan, karena ini geraknya melingkar nih ya. Nah, ada gaya apa aja di sini? Oke, di sini ada gaya tegangan dikurangin dengan gaya berat yang arahnya berlawanan ya. T min W sama dengan gaya sentripetal itu apa sih? Massa dikali percepatan sentripetal. Kemudian jika pada saat mencapai titik terendah kelajuan bola adalah 5 meter per sekon. Nah, ini di titik terendahnya ya, kecepatannya itu adalah 5 meter per sekon. Jadi geraknya itu kan ke atas itu ya, searah bidang vertikal. Jadi ini kita bisa asumsikan apa? Ini kita bisa asumsikan sebagai jari-jari ya. Yang 0,5 ini kita asumsikan sebagai jari-jari gitu kan. Ya, jari-jari. Nah, kemudian maka tegangan tali ya. Tegangan tali yang kita cari tadi T dikurangi gaya berat itu apa? Massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ingat percepatan sentripetal, kita bisa gunakan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikali R. Tapi kita punyanya adalah V. Maka kita gunakan yang V kuadrat dibagi R gitu kan. Ya udah, masuknya 0,2 dikali 10 gitu kan. Terus massanya juga 0,2 dikali kecepatannya 5 kuadrat, jari-jarinya 0,5 ya kan. Udah dapat nanti T-nya. Ini kaliin aja jadi 2. Ini coret aja nolnya, sama dengan 2 dikali 5 kuadrat 25 dibagi 5 gitu kan. Jadi T min 2 sama dengan 2 dikali 25 dibagi 5, dapat 5, sehingga T-nya sama dengan 10 ditambah 2. Oh, dapatlah tegangan talinya 12 Newton ya, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, di sini adalah sebuah balok bermassa 2 kg. Mula-mula diam dilepas, ini di sini ya, ini diam, kemudian dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran. Oke, jadi ini seperempat lingkaran seperti ini ya. Nah, ini jari-jarinya mungkin ya, ini jari-jari. Nah, kemudian
balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B ya. Nah, nanti baloknya di sini, kemudian berhenti di B. Kenapa dia berhenti? Karena ini 3 meter ya. Kenapa dia berhenti? Karena di sini ada gaya gesek, lihat ya. Nah, jika bidang lengkung tersebut licin, sedangkan gaya gesek antara balok dengan bidang datar di sini ini kasar, makanya dia berhenti kan. Ada gaya gesek sebesar 8 Newton, maka R-nya berapa? Nah, kasus di sini si koefisien gesek itu kita bisa asumsikan sebagai jari-jari ini ya. Jarak ini kan sama aja, ini ke sini kan. Ya, ini ke sini sama aja jari-jari. Dibagi dengan si S-nya ya. Dibagi dengan si S yang ini ya. S-nya itu 3 meter gitu. Nah, kemudian gimana nih? Kita tinggal masuk aja ke rumus gaya gesek ya. Gaya gesek kan mu dikalikan dengan si gaya norma ya. Nah, sedangkan gaya normalnya kalau bendanya nanti lurus di sini pasti dia sama dengan gaya berat gitu kan ya. Nah, ini gaya koefisien geseknya itu tadi setara apa? Setara dengan ini nih, jarak ini dibagi dengan ini nih ya, S ini. Sama kayak tangannya lah ya, tangan theta. Berarti mu-nya berapa nih? Mu-nya itu R per S ya. Kemudian dikali dengan massa dikali percepatan gravitasi. Gaya geseknya 8 ya. 8 sama dengan R dibagi dengan 3. Nah, masanya berapa? 2 dikali percepatan gravitasi 10. Sehingga 8 sama dengan R per 3 dikali dengan 20 gitu kan ya. Sehingga kita tinggal kali silang, ini ke sini 24 R dikali 20, sehingga R-nya sama dengan 24 dibagi 20 ya. Sama kayak 12 per 10 berarti 1,2 meter ya. Gitu ya. So, jawabannya adalah yang C. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang TKA Fisika UTBK gerak melingkar dan gaya part 2. Nah, jadi silakan kamu pelajari lagi karena soal ini merupakan salah satu bab yang sering keluar di UTBK dan ini berhubungan dengan bab sebelumnya yaitu GLB, GLBB, kemudian ada gerak vertikal dan gerak parabola. Kamu pelajari sampai bisa ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.